Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenz Frederick dan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang di sebelah kiri saya ada saudara Randi Rahim dan di sebelah kiri Randi Rahim ada saudari Intan Saputri Abudi dan di sebelah Intan ada saudari Vidya Karim, dan kami akan menjelaskan materi tentang bab 1 yaitu keuangan negara, dan kami akan menjelaskan juga tentang contoh kasus keuangan negara, dan materi ini akan dijelaskan oleh saudara Randi. Saya persilakan. Baik, yang pertama akan saya mulai dari definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah sesuatu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Nah, di situ ada yang dikatakan dengan hak dan kewajiban. Kira-kira apa saja hak dan kewajiban dari negara tersebut? Kewajiban dari negara yakni menyediakan layanan misalnya terkait perbankan, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sebagaimana yang kita ketahui yakni mengawasi transaksi bank-bank keuangan. Yang menjadi sorotan utama itu adalah mempelajari seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik itu yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, dan baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Kemudian hak negara. Apa itu hak negara? Hak negara itu contohnya memungut pajak. Nah, kira-kira apa saja yang didapatkan dengan memungut pajak tersebut? Dengan memungut pajak tersebut, negara mendapatkan pemasukan kepada kas negara, sehingga negara mendapatkan pemasukan tersebut, dan dengan adanya hak tersebut negara memiliki atas otoritas dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Kemudian ada ruang lingkup keuangan negara. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, ruang lingkup keuangan negara itu yang termasuk adalah hak negara, yakni dengan memungut pajak. Kemudian yang kedua, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. Kemudian yang ketiga, kekayaan yang diperoleh pihak lain dan mempergunakan fasilitas negara. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan tentang keuangan negara. Yang pertama itu ada APBN dan APBD. Kemudian yang kedua, perusahaan milik negara. Kemudian yang ketiga, tahun anggaran. Yang keempat, penerimaan. Yang kelima, defisit anggaran. Yang keenam, defisit konvensional. Yang ketujuh, defisit moneter. Baik, materi selanjutnya atau contoh kasus yang akan dilanjutkan oleh Saudara Intan. Selanjutnya, contoh kasus yang berkaitan dengan hukum keuangan negara, yaitu kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya di tahun 2010 sampai 2018. PT Rasiman divonis 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta menilai Direktur PT Himalaya yaitu melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama serta tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Peter juga divonis denda 1 miliar dan pidana pengganti 3,5 miliar. Jika harta bendanya tidak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Pada perkara ini, Majelis Hakim menilai Peter terbukti mengatur serta mengendalikan lawan transaksi dalam pengelolaan instrumen investasi dan reksadana dari Jiwasraya pada periode 2008 sampai 2018. Perbuatannya itu dilakukan bersama 6 terdakwa lainnya, yaitu mantan direktur utama dan mantan direktur keuangan Jiwasraya. Selanjutnya, alasan kami mengambil contoh kasus tersebut akan dijelaskan oleh Vidya Karim. Baiklah, alasan kami mengambil contoh kasus tersebut yaitu agar kami dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keuangan negara. Maka jika terjadi suatu tindak pidana dalam ruang lingkup keuangan negara, maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terima kasih. Itulah
hasil dari penjelasan kami tentang keuangan negara. Jadi dalam keuangan negara itu kan dijelaskan jika ada suatu tindak pidana yang tidak mengarah tentang keuangan negara, dan keuangan negara itu telah menjelaskan pola-pola bagaimana cara negara itu mengatur keuangan. Jika dalam keuangan negara itu ada suatu tindak yang salah, maka akan dikenakan tindakan pidana yang diatur dalam perundang-undangan tentang keuangan negara. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.